Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Fitri Novianti dengan NIM 2410611220117 ingin mempresentasikan dan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip konservasi hutan. Tapi sebelum masuk ke dalam inti permasalahan prinsip-prinsip konservasi hutan, pertama kita harus mengetahui apa itu sih konservasi. Konservasi adalah upaya melindungi dan mengelola, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia dan lestari bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam prinsip-prinsip konservasi hutan yang akan saya sampaikan, ada 5. Yang pertama adalah prinsip keberlanjutan. 1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa menghabiskannya. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi. Yang ketiga, memastikan kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan generasi yang mendatang. Lalu di prinsip selanjutnya, di prinsip kedua, ada keanekaragaman hayati. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melindungi semua bentuk kehidupan, baik flora dan maupun fauna. Jadi maksudnya adalah kita harus menjaga dan melestarikan flora fauna yang ada di sekitar kita agar tidak punah. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas ekosistem melalui pelestarian, keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Lalu yang ketiga adalah menghindari kepunahan spesies dan kerusakan habitat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menjaga dan melestarikan semua yang ada di dunia ini seperti flora, fauna agar generasi selanjutnya dapat melihat apa yang kita rasakan. Lalu ada prinsip ketiga yaitu pemanfaatan bijaksana. Pertama, yang harus kita lakukan adalah sumber daya alam digunakan secara efisien dan tidak berlebihan. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu yang dapat merusak alam. Lalu yang kedua, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kegiatan. Lalu yang ketiga, menggabungkan pengetahuan ilmiah dan tradisional dalam pengelolaan. Lalu yang selanjutnya adalah di prinsip keempat, ada partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Yang pertama, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu di suatu tempat, alangkah baiknya kita harus meminta izin kepada masyarakat tersebut. Jangan datang langsung merusak atau langsung mengambil lahan mereka. Jadi kita harus melibatkan masyarakat dan harus meminta saran dari mereka. Lalu yang kedua adalah kearifan lokal menjadi bagian dari strategi konservasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu di prinsip yang terakhir, prinsip kelima, ada keadilan antar generasi. Yang pertama adalah menjamin bahwa sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang. Yang kedua, tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, menanamkan nilai tanggung jawab terhadap warisan alam. Sama seperti yang saya jelaskan di prinsip sebelumnya tadi, kita itu harus menjaga dan melestarikan flora, fauna, apapun itu, agar generasi selanjutnya itu bakal melihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Kesimpulannya, prinsip-prinsip konservasi merupakan dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan penerapan prinsip keberlanjutan, keanekaragaman hayati, pemanfaatan bijaksana, partisipasi masyarakat, dan keadilan antar generasi. Kita dapat memastikan alam tetap lestari. Konservasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Terima kasih, hanya itu yang hanya bisa saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.